Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang ya sudah dapat libur seminggu. Pengeluarannya tambah banyak ya. Oke, saya nggak kemana-mana, di rumah saja. Mari kita buka Bapak Ibu Alkitab kita, dan saya membacanya dari terjemahan yang baru. Mungkin di tangan Bapak Ibu Alkitabnya masih terjemahan yang lama, tapi tidak jauh berbeda ya. Arti dan maknanya sama dan kita memahaminya. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-47. Matius 26 ayat yang ke-47, demikian tertulis firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus, bukan sebaliknya, Yesus mengkhianati Yudas, tapi Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Maaf, ayat 47-nya kita loncat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Segera ia mendekati Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Mereka pun mendekat, memegang Yesus dan menangkapnya. Namun seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya untuk menghunus pedangnya, menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Lalu kata Yesus, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita bukan hanya mendengar, tapi meresapinya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Selamat datang untuk Mbak Gayatri. Selamat datang juga untuk siapa? Gita dan juga Angel. Selamat datang beribadah oleh karena mereka kuliah dan kerja di luar kota. Ya, bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah. Saya menonton di YouTube tentang kerajaan di China sana. Jadi seorang anak melihat ibu ayahnya dan keluarganya dibantai oleh musuh dari ayahnya itu.
Dan anak itu lari, dan kemudian dia diangkat oleh seorang yang ahli kungfu, gitu ya. Kemudian dia diajar. Setelah tamat dia menyelesaikan kursus kungfunya itu, belajar kungfunya itu, dia masih terpendam di dalam hatinya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayah, ibunya, saudaranya, dan keluarganya yang lain dibunuh. Di dalam hatinya terbersit untuk membalas dendam. Ya. Dengan dia sudah memiliki kungfu yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah pengkhianatan Yudas, kita terkagum-kagum bagaimana Tuhan kita Yesus itu membuktikan dia tidak tergoyahkan rencana kasih-Nya untuk menebus, menyelamatkan kita manusia. Supaya kita manusia yang berdosa ini boleh kembali kepada Allah. Ya. Dia tidak tergoyahkan rencana penyelamatannya bagi kita. Rencana penebusannya bagi kita. Supaya kita boleh kembali menikmati pelukan kasih yang agung daripada Allah. Gitu. Meskipun Bapak Ibu, dia dikhianati oleh muridnya sendiri, ya, yang dia kasih, yang dia pilih. Oleh murid-murid yang lain di dalam ayat 56 melarikan diri. Tetapi rencananya untuk menebus, menyelamatkan kita tidak tergoyahkan. Bahkan Petrus yang paling dekat pun menyangkalnya, Bapak Ibu. Ya. Padahal Yesus itu pada saat-saat yang demikian kritis itu, sulit itu, membutuhkan mereka, ya, dekat, ya, tidak berbuat ini dan itu, supaya dia kuat menjalaninya Via Dolorosa itu. Seorang penulis mengatakan, mengasihi musuh-musuh kita itu adalah satu hal. Sekali lagi, mengasihi musuh-musuh Anda atau saudara adalah satu hal. Tetapi mengasihi seorang sahabat yang berpaling dari kita, itu hal yang sangat berbeda. Yang sangat menyakiti, yang sangat melukai hati kita. Ya, di dalam banyak kasus, misalkan kita melihat ada orang-orang yang sudah berkeluarga, lalu kemudian dia berselingkuh, misalkan seperti begitu, yang nggak pernah dia duga, dan itu terjadi, itu sesuatu yang sangat berbeda. Mengasihi musuh-musuh Anda adalah satu hal. Tetapi mengasihi seorang sahabat yang berpaling dari Anda, hal yang sangat berbeda. Dan itu dialami oleh Yesus. Dan Yesus tidak tergoyahkan untuk tetap pandangannya kepada rencana Allah untuk dia menyerahkan mati di atas kayu salib. Pengertian pengkhianatan itu mungkin kita semua sudah akrab ya, apa itu pengertian, sederhananya pengkhianatan itu ya, saya mengkhianati seseorang yang mempercayai saya dan mengasihi saya. Ya, saya mengkhianati seseorang yang mempercayai saya dan mengasihi saya. Pengkhianatan itu Bapak Ibu perasaan yang dirugikan oleh tindakan sengaja atau tindakan kelalaian dari seorang yang kita anggap sahabat, yang kita anggap teman, yang kita anggap kerabat, mitra, kolega, atau rekan yang kita percaya dan setia, tetapi dia menusuk kita dari belakang. Pengkhianatan Bapak Ibu itu hal yang tak terduga, suatu peristiwa yang tak terduga, yang kita tidak pernah bayangkan itu terjadi di dalam hidup kita ini. Ya. Dan kita terkejut pada seseorang yang begitu kita yakin dia tidak berbuat apa-apa dengan kita, dia mengkhianati kita. Seperti murid-murid Yesus. Dalam bacaan kita, Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih penyebab orang bisa menjadi berkhianat itu ya, atau berkhianat itu? Ya. Maksudnya saya baca, itu masalah keracunan egonya. Atau motif daripada egonya itu, atau egonya itu mengalami keracunan. Maksudnya seseorang yang terracun egonya itu
mengutamakan kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri di atas kepentingan atau kesejahteraan dari orang lain. Dia mengkhianati sahabatnya, temannya, pemerintahnya atau gerejanya untuk mendapatkan misalkan keuangan, misalkan kekuasaan atau perhatian. Dan juga saya baca kenapa orang itu bisa mengkhianati kita, karena kurangnya empati pada dirinya itu. Ada juga yang mengatakan karena ketidakamanan, rasa aman pada dirinya. Dia menghargai dirinya begitu rendah, sehingga dia mengalami ketakutan. Ya. Dan banyak hal Bapak Ibu tidak saya utarakan di sini. Ya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah hari ini, mengapa seseorang mengkhianati Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Mengapa seorang mengkhianati? Mungkin pertanyaan itu ada muncul pada diri kita, ya, ketika kita dikhianati. Seperti begitu. Ya. Tapi dari banyak yang saya baca, satu saja yang saya sangat terkesan, Anda terlalu mempercayainya. Begitu, Anda terlalu mempercayai orang itu. Saya mendengar dari Oma Kana, ya, suaminya sukses di dalam bisnisnya tahun 60, 70-an, begitu ya. Dia punya seorang sahabat yang sangat dia percayai. Tapi justru sahabat yang dia percayainya ini menusuk dia dari belakang. Diambil semua apa yang telah dia bangun. Ya. Maka mertua saya itu mengalami sakit. Sakit dan sakit. Karena dia tidak menyangka orang yang begitu dia percayai justru. Makanya saya kalau ada orang, kalau saya membangun bisnis ini dan itu sama seseorang yang saya percayai, dari pengalaman, hati-hati. Karena setelah nanti berhasil, dia akan memotong leher kita. Apakah kita tidak boleh percaya? Boleh percaya kepada seorang, tapi tetap harus mohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Supaya kepercayaan kita itu sungguh dikontrol oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca pengkhianatan Yudas kepada Yesus itu pengkhianatan narasi yang sangat penting di dalam perjanjian baru yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Pengkhianatan itu merupakan momen penting dalam sengsara Kristus. Dia ditangkap, dia diadili, dia menderita, disalibkan, tetapi pengkhianatan Yudas, penyangkalan Petrus, murid-murid melarikan dia, itu momen yang penting di dalam konteks sengsaranya Yesus. Dan itu tidak bisa dielakkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Mazmur 41 ayat 19, di situ digambarkan pengkhianatan Yesus, Yudas. Ya, salah satu dari 12 murid Tuhan kita itu. Dikatakan bahkan sahabat karib yang kupercayai, yang biasanya makan sehidangan dengan aku, angkat tumit kepadaku. Dan itu digenapi di dalam Matius 26 ayat 14 yang sudah kita baca tadi ya, Markus 14 ayat 20 dan Yohanes 13 ayat 18. Kemudian di dalam Zakaria pasal 11 ayat 12 sampai 13 itu berbicara tentang 30 keping perak. Harga juru selamat kita ditetapkan untuk dia diserahkan kepada penguasa pada hari itu, ya, harganya 30 keping perak. Itu bukan diada-adakan, tetapi itu merupakan nubuat yang digenapi. Itu kehendak Bapa sendiri. 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara teologi, pengkhianatan Yudas bukan hanya pada tataran nubuat, tapi merupakan peristiwa teologis yang mendalam. Apa peristiwa teologis yang mendalam itu?
peristiwa itu menyoroti kehendak bebas dan kedaulatan ilahi. Yesus bertindak atas kemauannya sendiri memilih Yudas itu. Dan dia menggenapi orang yang dipilihnya itu sesuai dengan nubuat di dalam PL. Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan pengkhianatan baik Yudas dan kita itu bukti sifat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan itu dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan Yesus. Yudas, Petrus, dan murid lainnya. Tindakan pengkhianatan itu bukti manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan itu dilakukan juga oleh para muridnya yang dekat. Yang selama 3,5 tahun berjalan dengan Yesus. Dan termasuk kita. Saya yakin dan percaya kemarin dan mungkin nanti pun juga. Secara tidak kita sadari, kita juga sering berpikir, bertindak, berkehendak di dalam hal kaitannya dengan pengkhianatan, penyangkalan. Dan melarikan diri daripada Yesus. Bukan hanya kejadian itu kepada para murid, tapi juga kepada kita sebagai gereja. Tetapi Bapak Ibu, semua yang dilakukan oleh para muridnya, salah satunya Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, itu semuanya mengarah Yesus kepada nantinya ia mati di atas kayu salib. Uang 30 keping perak itu jumlah yang sangat kecil Bapak Ibu ya. Tetapi maknanya di dalam 30 keping perak yang amat sangat kecil ya, menggarisbawahi penolakan dan rendahnya penghargaan Mesias oleh Yudas, oleh murid-muridnya, dan oleh kita. Ya, kita banyak juga mendengar di media sosial bagaimana yang baru-baru ini ya, artis terkenal dia kemudian menjadi pengikut keyakinan yang lain itu. Walaupun alasannya beribu alasan, tapi tetap dia menjual Yesus. Ya. Itu merupakan penolakan dan rendahnya penghargaan kepada Yesus. Jika seseorang yang tidak memahami Kristus dengan baik, tidak menghargai Kristus dengan baik, tidak mengasihi Yesus dengan baik, tidak sungguh-sungguh hidup dengan Kristus dengan baik, saya yakin. Ya. Kalau ada godaan-godaan yang sepertinya memabukkan kita seperti di dalam surga, sana di dalam surga, kita akan meninggalkannya. Ya. Saya yakin. Lepas daripada dia dipilih sudah oleh Tuhan. Tapi seorang yang kurang mengasihi Tuhan, kurang menghargai Tuhan, kurang mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya, mudah sekali tidak beribadah, tidak berdoa, tidak bergereja. Kalau ada sedikit masalah di gereja, lari. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Apa yang mendasari Yudas mengkhianati Yesus? Saya mendapatkan dari God Questions itu. Ya meskipun Yudas itu dipilih oleh Tuhan, dia sebenarnya menurut dia tidak percaya Allah. Yesus itu adalah Allah. Dia tidak meyakini Yesus adalah Mesias. Yudas itu menurut dari God Question itu, ya, dia sering memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Padahal para murid yang lain itu sering memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Memang mereka pernah mengatakan Rabi, tapi lebih kepada engkau anak Allah, Mesias, Tuhan. Kurangnya iman Yudas kepada Yesus itu dasar dari ketidakbecusan sikap dan hormatnya kepada Tuhan Yesus yang memanggil dia, memilih dia. Bapak Ibu Saudara sekalian,
berikutnya dikatakan, mengapa Yudas ini mengkhianati Yesus? Oleh karena dia memiliki persekutuan personal dengan Yesus. Murid lainnya begitu sangat dekat hubungannya. Petrus, Yohanes, dan lain sebagainya itu hubungan sangat dekat dengan Yesus. Itu Bapak Ibu bisa baca Matius 10 ayat 24, pasal 24, pasal 10 ayat 2 dan 4, Markus 3 ayat 16, Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Yesus Bapak Ibu berdialog kepada Yudas dan menegurnya karena ucapannya memberi komentar tentang pemborosan minyak yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Lebih baik minyak itu dijual kepada orang miskin. Nah, Yesus menegur itu. Yesus berkata kepada Yudas pada waktu dia mengkhianatinya. Ketika di perjamuan kudus, ketika bacaan kita tadi, seperti itu. Jadi menurut God question tadi itu, dia mengatakan bahwa hubungannya yang personal dengan Kristus itu agak menjauh, tidak seperti murid-murid yang lain, ya, itu menyebabkan ada potensi dia mengkhianati Yesus. Pelajaran bagi kita. Betapa pentingnya hubungan kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Seperti lagu tadi, supaya kita mengenal Dia. Sehingga ketika ada kenalan-kenalan yang mengenal kepada kita sesuatu yang sepertinya luar biasa, tapi kalau kita tahu siapa Yesus yang kita kenal, maka kita tidak akan mudah untuk meninggalkan Dia. Seganteng apapun pacarmu, sekaya apapun juga pacarmu, ya, engkau tidak akan goyah meninggalkan Kristus lantaran Dia tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, berikutnya dikatakan juga di dalam buku itu, Yudas dikuasai keserakahan hingga mengkhianati Yesus dan rekan-rekannya juga. Yesus dikuasai keserakahan. Mengapa dia serakah? Karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu orang percaya, ya, murid-murid juga percaya bahwa Mesias akan datang untuk menggulingkan pemerintahan penjajahan kolonial dari Romawi itu. Yudas berharap nantinya mendapatkan keuntungan jika Yesus dapat menggulingkan pemerintahan Romawi itu dan dia akan duduk menjadi pejabat-pejabat elit dan dia mendapatkan keuntungan. Itu ada penafsiran yang seperti begitu. Dan berikutnya dalam buku itu dikatakan dari God question itu, mengapa dia menyangkal Yesus atau Yudas berkhianat kepada Yesus? Oleh karena pengaruh dari setan. Ya, setan itu masuk daripada Yudas yang memiliki kelemahan, yaitu cinta akan uang. Dia dengan cinta akan uang itu akan melakukan apa saja, ya, tanpa memperdulikan moralitas, tanpa memperdulikan Tuhan. Nah, iblis melihat Yudas ini dengan kelemahannya pada cinta akan uang, ya, sebagai bejana yang cocok untuk melakukan lebih banyak lagi kejahatan. Ya, Yohanes 13 ayat 2 di situ dikatakan bahwa mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Jadi perbuatan jahat yang ingin dilakukan oleh Yudas, ya, menurut iblis itu adalah mengkhianati Yesus. Mengkhianati Yesus. Yesus pada waktu dicobai oleh iblis, ya, pada waktu dia lapar, di dalam catatan Injil, dia mencari kesempatan kapan dia menyerang lagi Yesus, menggoda lagi Yesus. Itulah sifat iblis. Dia melihat kesempatan, dan kesempatan itu ada pada diri Yudas yang jiwanya itu mencintai Tuhan,
Tuhan itu dewanya, Tuhan itu segala-galanya, Tuhan itu Tuhannya dia. Benar, Tuhan itu, uang itu penting ya. Siapa yang nggak penting? Ya, kenapa kita cari kerja? Karena kita butuh uang itu. Orang yang sedikit tidak waras lah kalau dia mau uang tapi tidak bekerja. Kata Paulus, yang tidak bekerja jangan kasih makan. Kan gitu. Tetapi ini lain masalahnya. Dia begitu sangat mencintai uang. Tapi tidak seperti kuatnya dia mencintai Tuhannya itu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus memilih Yudas? Ini pertanyaan lagi. Mengapa Yesus memilih Yudas? Padahal dia sudah tahu akan mengkhianati. Ya. Mengapa Yesus memilih Yudas? Padahal dia sudah tahu akan mengkhianatinya. Yaitu. Nah Bapak Ibu, kenapa dia memilih Yudas? Yang akan merusak, menghambat rencana dia mati di atas kayu salib. Oleh karena nubuat dalam kitab suci itu tidak dapat dilanggar. Tidak bisa ditarik. Ya. Itu yang sudah dinyatakan, itu harus terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuat PL kita itu menubuatkan pengkhianatan kepada Yesus itu akan terjadi. Jadi Yesus memilih Yudas untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab suci. Yohanes 13:18 berkata, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminnya terhadap aku. Udah dinubuatkan. Bapak Saudara sekalian, Yohanes juga mengutip Mazmur 41 ayat 9 yang bunyinya sama. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminnya terhadap aku. Dan Petrus dalam khotbahnya dalam Kisah Para Rasul 1:16 berkata, saudara-saudaraku haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 ayat ini mengapa Yesus memilih Yudas, padahal dia sudah tahu Yudas akan mengkhianatinya. Perjalanan Yesus, Bapak Ibu, menuju ke salib dalam penderitaannya adalah ia menggenapi mengenai kematiannya itu. Bagaimana ia diserahkan, bagaimana ia dikhianati, bagaimana ia disangkal, bagaimana murid-murid meninggalkannya. Ya, itu semua jalan-jalan yang harus dia terima ketika menuju ke salib. Tidak mungkin dibatalkan, tidak mungkin dilanggar. Karena itu sudah menjadi nubuat yang ditetapkan kepada Yesus. Berikutnya Bapak Ibu. Kenapa Yesus yang sudah tahu Yudas mengkhianati dirinya, tapi dia tetap pilih? Ya. Karena yang kedua, dosa-dosa spektakuler itu melayani tujuan Allah. Yang dimaksud dengan dosa spektakuler itu adalah dikhianati. Ia dikhianati oleh sahabat karibnya. Itu kan dosa spektakuler ya. Oleh murid-muridnya. Dan ini dosa yang paling hina, yang paling keji, yang paling kejam. Seorang murid, seorang sahabat, seorang teman mengkhianati. Itu dosa yang paling hina. Terhadap anak Allah, terhadap Yesus Tuhan yang mengasihi. Kalau penjahat belum tentu dosa itu spektakuler. Tapi ini dikatakan dosa spektakuler oleh karena penghinaan, penyangkalan itu kepada Tuhan yang tidak pernah berbuat jahat. Kepada Yudas dan kepada para muridnya dan kepada kita. Dari Yudas kita belajar, dan murid lainnya, Petrus, kita belajar bahwa dosa-dosa yang paling mengerikan di dunia ini
digunakan oleh Tuhan untuk tujuan penyelamatannya. Untuk tujuan penyelamatannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4, 27-28 dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus. Bapak Ibu, ini dosa spektakuler. Pemimpin agama, pemerintahan, rakyat, murid-muridnya ya, melawan Yesus. Dan mengambil keputusan dalam pengadilan dunia itu, salibkan dia. Tapi dosa-dosa yang seperti ini mempunyai maksud dan tujuan untuk ia menggenapi kehendak Bapaknya. Iman yang menyelamatkan tidak sama dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalkan kita membaca di dalam Matius 10 ayat 1 dan 4, ya, atau Matius 10 ayat 22 dan 23. Ya. Tuhan, kami tahu siapa engkau, ya, dan seterusnya dan ayat itu Bapak Ibu ya. Nah, John Piper itu mengatakan seperti ini, bahwa doktrin yang berkata Tuhan kami tahu siapa engkau, dan kegiatan keagamaan kami mengusir setan telah menyembuhkan orang, tetapi John Piper katakan di situ tidak membuktikan apapun tentang iman yang menyelamatkan dan dilahirkan kembali. Itulah pelajaran dari Yudas. Ya. Itu pelajaran dari Yudas. Dia tahu siapa Yesus. Dia juga disertakan oleh Yesus melayani, diberi kuasa untuk mengadakan mukjizat dan penyembuhan. Tetapi iman yang menyelamatkan dan dilahirkan ia kembali tidak dibuktikan. Ya, tidak dibuktikan Bapak Ibu. Kedaulatan Allah tidak melemahkan tanggung jawab manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita kembali ke teks kita ini dari 9:13 ya. Cara jahat pengkhianatan Yudas kepada Iskariot. Ayat 47. Setelah perayaan Paskah, Yudas pergi meninggalkan Yesus dan para muridnya. Selanjutnya Yudas Iskariot yang telah bersepakat mencari kesempatan yang baik untuk Yesus ditangkap, pergi bersama dengan rombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Itu bukan idenya Yudas ya, tapi idenya penguasa pada waktu itu. Senjata-senjata itu melambangkan tekad imam besar dan para tua ya, untuk menangkap Yesus. Jadi senjata, perlengkapan senjata, pentung dan lain sebagainya itu untuk menjaga ya, supaya kalau ada kemungkinan Yesus itu melarikan diri, ya, atau murid-muridnya melawan, ada kekuatan yang mencegah untuk melarikan diri. Itu penafsir yang mengatakan. Dan Yesus tahu, ketika Yudas dan rombongannya datang ketika Yesus berbicara, yang datang itu bukan hanya tentara bait suci itu, tetapi Yudas, ya. Cara jahat. Ya. Yesus dikhianati oleh muridnya dengan cara jahat. Yudas bersembunyi, berlindung di bawah tentara-tentara bait suci Tuhan itu, ya, untuk mengkhianati Yesus. Ternyata dia tidak berani langsung, tapi dia memakai kekuatan yang tidak menyukai Yesus. Dia menggunakan ciuman. Itu paling hina, paling jelek. Ya. Menggunakan sebuah ciuman sebagai tanda untuk menolong. Jadi ketika dicium Yesus itu sebenarnya untuk menolong, yang menangkap Yesus nanti itu bisa membedakan mana murid-muridnya, mana Yesus. Ciuman itu. Saya nggak percaya karena nanti belakangnya bahwa Yesus mengatakan, engkau kenal aku karena aku tiap hari berada di bait suci Tuhan. Duduk di sana. Ya. Tetapi dia menggunakan ciuman itu. Bapak Ibu, pada zaman itu
orang kalau bertemu saling menyambut tamunya dengan ciuman itu biasa ya. Atau para rabi atau guru-guru, kemudian murid-muridnya datang, atau anak-anak didiknya datang, memberi ciuman. Ciuman merupakan tanda persahabatan. Tetapi Bapak Ibu hati-hati, saya juga terkejut ketika membaca tafsiran itu. Di dalam Injil Matius, ciuman itu bukan suatu tanda persahabatan, tetapi sebagai modus pengkhianatan di dalam Injil Matius. Bapak Ibu, ketika Yesus dicium, ya, kemudian ada kata, tangkaplah dia. Bapak Ibu, sebenarnya nggak perlu ada ciuman. Sekali lagi, karena mereka semua sudah mengenal. Tetapi lagi-lagi, ciuman itu menandai Yesus yang ditangkap, supaya ia tidak melarikan diri. Ya. Dan Yesus tidak melarikan diri. Karena misi Yesus adalah mati di atas kayu salib, menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Yudas berkata ketika dia mendekati Yesus, "Salam Rabi." Salam Rabi, lalu dia mencium Yesus. Tapi Rabi itu Bapak Ibu, itu sapaan yang umum juga kepada yang lebih dihormati. Tetapi itu sapaan, salam Rabi kepada Yesus, itu salam penghinaan. Itu salam pengkhianatan. Leon Morris di dalam buku tafsiran Injil Matius membahas masa ciuman ini bukan sekedar ya, ciuman biasa, tapi dia mengutip Moses Aberbach itu bahwa di antara guru dan murid manapun, seorang murid tidak pernah diizinkan untuk terlebih dahulu memberikan salam kepada gurunya. Karena hal itu mengimplikasikan kesetaraannya. Jadi penghinaan. Karena itu tanda Yudas ini bukan sekedar penolakan final akan relasinya dengan Yesus, tapi penghinaan yang disengaja supaya Yesus ditangkap. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana? Ini pertanyaan dari bagaimana sikap Yesus ketika dikhianati Yudas Iskariot? Bagaimana sikap? Bapak Ibu kalau dikhianati sama teman atau sama suami atau sama siapapun, gimana sikap Bapak Ibu? Ngamuk betul. Ya, dalam hati saya pernah terbersit juga nih orang kurang ajar ya. Dia kalau jalan nanti saya jegal kakinya supaya jatuh dia. Banyak sekali. Ya. Bagaimana sikap ketika dikhianati oleh Yudas Iskariot? Yesus berkata, Yudas berkata, salam Rabi. Yesus membalas, hai teman atau sahabat. Untuk itukah engkau datang? Yesus bukan memaki dengan kata yang kotor, menyumpahi, mengutuki dengan marah dan dendam. Tidak Bapak Ibu, itu sikap Yesus ketika dia dikhianati. Dia tidak membalas dengan kata kotor, menyumpahi, mengutuki, marah, dendam. Dia berkata, hai teman. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, di dalam Injil Matius, menurut Thomas Long, kata kawan dan sahabat itu kata yang buruk. Artinya, ada terjadi ketegangan dan konflik antara Yesus dan Yudas itu. Tapi dia tidak berkata-kata, kurang ajar kamu, mati kamu, terkutuklah kamu, anak orang dari mana kamu, gorila kamu, enggak begitu. Tapi dia katakan, hai teman, tapi dalam konteks kitab Matius, itu ada sebuah ketegangan, ada satu ketegangan. Ya. Ada rasa sakit yang dirasakan Yesus. Karena Yesus sungguh benar-benar memberikan persahabatan kepada Yudas. Ia sedang menawarkan hidup yang kekal melalui kematiannya. Sebaliknya, Yudas membalas
kasih Yesus dengan tipu daya dan pengkhianatan, dengan pengaliman, ya Rabi lalu menciumnya. Dan Yesus mengatakan, hai teman, antara aku dan kamu ada masalah. Engkau menyakiti hatiku yang begitu mengasihi kamu. Tapi bukan dengan kata-kata ngaco gitu ya. Enggak. Yudas harusnya menjadi teman atau sahabat sejati Yesus. Tetapi ciuman Yudas, ciuman untuk menyerahkan sang Tuan kepada para musuhnya. Yesus tahu maksud kedatangan Yudas. Dan ia telah memberitahu sebelumnya kepada para murid dan diri Yudas sendiri. Ya. Sikap Yesus, ia tidak bertindak dengan melakukan kekerasan. Petrus, ya, dia mengangkat pedangnya lalu memotong. Tapi Yesus menyembuhkan potongan telinga itu. Ya. Itu sikap Yesus. Dia bukan membalas, tetapi mengasihi dengan menolong, memberikan penyembuhan. Itu Yesus. Ya. Bapak Ibu, kenapa Yesus memulihkan kembali telinganya? Karena Yesus tahu seorang imam besar tidak akan mungkin bisa melayani apabila ada cacat pada dirinya. Kalau korban saja tidak boleh ada cacat dibawa kepada Tuhan dalam PL, apalagi imam. Dia harus baik. Nah, itu belas kasih Tuhan. Ya. Dia ditangkap, ya, mau diadili, mau disalib, tetapi Yesus tahu orang ini hidupnya dari pelayanan Tuhan. Dia imam besar, maka dia menempelkan kembali telinga itu. Itu sikap Yesus. Ya. Yesus bisa saja membalas dendam, menghukum orang-orang yang jahat kepada dia, meminta kepada Bapaknya untuk mengirim 12 pasukan malaikat. Itu jumlahnya 36.000 sampai 76.000 malaikat. Tuhan kita memberi sarana untuk membela dirinya, Bapak Ibu. Dan dia tidak mengandalkan pedang Petrus yang tergantung di pinggangnya. Dia bisa melebihi daripada itu. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Itu kerendahan hati luar biasa. Dia tidak menggunakan hak kuasa yang luar biasa besar untuk sesuatu yang tidak berguna. Dia tidak mau program misinya untuk mati di atas salib menebus menyelamatkan kita. Ia ingin menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mengasihi umatnya yang berdosa. Bapak Ibu sekalian, Yesus memanggil para pengikutnya, yaitu kita, untuk ke kayu salib, Bapak Ibu. Di mana ia mati mengorbankan dirinya demi mengasihi kita, manusia yang binasa karena dosa. Dia memanggil kita bukan kepada tumpukan senjata dengan tujuan menghancurkan. Ya. Saya dengar-dengar di YouTube itu bulan puasa kalau menjadi bulan yang penuh kekerasan ya. Tapi Yesus tidak melakukan seperti itu. Dia melakukan kasih. Kita dipanggil Bapak Ibu untuk memikul salib, bukan untuk menghunus pedang kita. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama, bukan menghancurkan manusia itu. Kita dipanggil untuk mengasihi, bukan menyerang. Kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran kepada yang berkuasa, bukan menggulingkan kekuatan dengan mengganti menurut versi diri kita sendiri. Ayat 55 sampai 56. Yesus menegur para penguasa untuk bertindak di dalam segala sesuatu dilandasi keadilan dan kasih. Karena tanpa menegakkan keadilan dalam menegakkan hukum, tidak heran cara penangkapan Yesus seperti seorang penyamun itu terjadi di mana-mana. Padahal pada hari itu gelap, pada hari Paskah itu menurut bulan purnama terang.
Ya, dan Yesus pun setiap hari ada di bait Allah, tidak perlu ditangkap seperti seorang penyamun di tempat-tempat yang sepi gitu, di Taman Getsemani. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan kita memahami semua ini. Ya. Dia merelakan semua itu terjadi pada dirinya, dikhianati, ditinggalkan, disangkal, dihukum mati, ya, supaya ia menggenapi nubuat perjanjian lama untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Kiranya Paskah yang kita akan masuk masa Prapaskah ini, Jumat Agung dan nanti Paskah. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia dikhianati, ketika dia disangkal, ketika semua murid-murid melarikan diri, ya, dia tetap imannya, rencananya tidak tergoyahkan untuk tetap mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan? Di tengah banyaknya pergumulan persoalan kehidupan kita yang mengganggu hidup kita, mengacaukan hidup kita, ya, bisakah kita seperti Kristus bersikap? Lebih mengutamakan kasih-Nya daripada marah-marahnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih teladan yang luar biasa daripada diri-Mu sendiri kepada kami. Engkau tidak tergoncang untuk menjalankan kehendak Bapa. Meskipun para murid-murid-Mu itu mengkhianatinya, menyangkal Engkau, dan melarikan diri. Tapi Engkau tetap fokus kepada salib. Hendaklah Tuhan Engkau ajarkan kami. Hidup kami berfokus kepada salib Kristus. Karena di situ kami bisa belajar betapa baiknya Tuhan, betapa cintanya Tuhan. Di salib itu kami boleh belajar bagaimana belas kasih itu. Di dalam salib itu kami boleh belajar mengampuni. Di dalam salib itu kami boleh belajar menolong orang lain di dalam kematiannya. Dan di dalam salib itu Engkau menyatakan kami orang berdosa sekarang menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan, berkhianat terhadap kebenaran, berkhianat terhadap gereja, berkhianat terhadap panggilan kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk katekisasi yang sudah berjalan 3 kali. Kami berdoa untuk anak-anak yang mengikuti katekisasi baptisan, supaya sungguh-sungguh mau belajar dengan rendah hati, supaya mereka boleh memahami dasar-dasar iman Kristen yang berguna amat untuk kehidupan mereka tetap teguh di dalam Engkau. Kami berdoa untuk orang tua supaya terus mendorong untuk anaknya bisa ikut katekisasi baptisan. Berdoa juga untuk rapat pleno prosata minggu depan, Tuhan menolong semua kami, supaya apa yang telah kami rancangkan program itu bisa membantu, memajukan, membawa orang kepada Kristus. Kami berdoa juga untuk rangkaian Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan perayaan Paskah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati panitia yang mempersiapkan semuanya ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur, berterima kasih untuk hamba-Mu, Pak Surya, yang boleh Tuhan tambahkan usia setahun, 1 April kemarin. Biar dengan bertambah usia, dia semakin dekat, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan memakai hidupnya ya Tuhan, menjadi ayah, menjadi suami yang memberkati. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan juga berkati usaha yang dilakukannya. Biar melalui Pak Surya dan keluarga, orang di sekitar mereka boleh tahu Yesus yang Tuhan itu hidup di dalam kehidupan mereka.
menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pimpinan kami, dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Biarkan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.